Perkenalkan, kami Dokter Gigi Internship RSUD Umar Masud Bawean. Saya Dokter Gigi Dwi Rohima. Saya Dokter Gigi Safira Nadia. Saya Dokter Gigi Jani Aurelia. Kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Yuk kita simak video berikut ini. Yuk. Nah, kenapa sih kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil itu perlu dibahas? Karena faktanya data berdasarkan riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2018, masalah gigi dan mulut yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia bisa kita lihat di diagram warna oranye itu sekitar 57,6%. Dan bayangkan yang pada diagram warna kuning itu bisa kita lihat bahwa masalah gigi dan mulut yang sudah ditangani oleh medis itu hanya sekitar 10,2%. Nah, proporsi data ini itu juga termasuk kelainan gigi dan mulut yang terjadi juga pada ibu hamil. Yang kita tahu bahwa kehamilan itu memang suatu anugerah yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sebagai calon ibu kita pasti akan mempersiapkan banyak hal untuk sang calon buah hati. Salah satunya adalah persiapan untuk kesehatan gigi dan mulut. Emangnya kenapa harus dipersiapkan? Karena ibu hamil ini merupakan salah satu kelompok yang juga rentan terhadap penyakit gigi dan mulut. Nah, selama kehamilan juga itu terjadi perubahan alami yang dialami oleh ibu hamil, seperti perubahan anatomi dan fisiologinya, seperti contohnya muncul stretch mark, perubahan berat badan, sering nyari punggung, dan lain-lain, serta perubahan hormon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyakit gigi dan mulut yang biasa terjadi pada ibu hamil. Nah, untuk slide selanjutnya, yang pertama itu adalah karang gigi. Kenapa bisa muncul karang gigi? Biasanya itu disebabkan karena pada trimester pertama atau kedua, ibu hamil itu kan masih sering mengalami mual muntah, sehingga ibu hamil itu kurang ada tenaga untuk membersihkan rongga mulutnya, terus merasa malas untuk membersihkan rongga mulutnya karena juga bisa memicu adanya mual dan muntah, sehingga sisa-sisa makanan itu sulit untuk dibersihkan atau kurang untuk dibersihkan, sehingga muncullah si karang gigi ini. Nah, dengan adanya karang gigi karena ada sisa-sisa makanan dan juga bakteri di dalam rongga mulut bisa menyebabkan penyakit yang lanjutan, yaitu adalah karies atau gigi berlubang. Nah, selanjutnya itu ada juga penyakit jaringan penyangga gigi. Contohnya adalah radang gusi atau yang biasa disebut dengan gingivitis, dan radang dari jaringan pendukung gigi atau yang biasa disebut dengan periodontitis. Nah, untuk gambarnya seperti itu, bisa ditandai dengan gusi yang mudah berdarah saat makan, gusi yang mudah berdarah saat sikat gigi, atau gusi yang mengalami pembesaran, atau gigi yang gusinya itu turun atau akarnya itu kelihatan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya peningkatan hormon pada ibu hamil itu bisa menyebabkan turunnya sistem imun atau kekebalan yang ada di dalam rongga mulut, sehingga bakteri itu banyak menyerang jaringan penyangga gigi yang mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti ini, yang memperparah penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil. Faktor yang memperparah kondisi gigi dan mulut ibu hamil yaitu adalah OH buruk. Akibatnya, bayi akan lahir dengan berat lahir yang rendah atau kita kenal dengan BBLR, dan bayi lahir prematur. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diwaspadai oleh ibu hamil antara lain, yang pertama yaitu ada rokok dan asap rokok. Menjadi perokok pasif merupakan hal yang berbahaya karena ibu hamil yang berada dekat dengan suami atau keluarga, bahkan orang lain yang merokok setiap hari atau disebut dengan perokok aktif, maka semakin beresiko mengalami gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berhubungan dengan kehamilan. Dampak dari terpaparnya asap rokok pada saat hamil yaitu bayi lahir dengan berat lahir rendah, kelahiran prematur karena kandungan karbon monoksida dalam rokok itu dapat mengganggu peredaran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian ada obat-obatan. Obat-obatan yang telah banyak digunakan oleh ibu hamil tanpa menyebabkan gangguan pada janin atau pengaruh buruk lainnya. Contohnya yaitu ada paracetamol dan amoxicillin. Kemudian untuk jenis antibiotik yang sebaiknya dihindari, contohnya tetrasiklin karena bisa menyebabkan kerusakan sel hati pada ibu hamil dan menyebabkan perubahan warna gigi pada janin.
Selanjutnya ada radiasi ibu hamil. Radiasi pada ibu hamil harus sangat diminimalisir karena paparan sinar radiasi X-ray bisa meningkatkan risiko sel-sel janin mengalami kerusakan dan meningkatkan risiko masalah kesehatan pada janin. Selain ronsen, mesin X-ray juga terdapat pada mal atau bandara serta HP itu juga bisa mengeluarkan radiasi. Supaya ibu hamil terhindar dari penyakit gigi dan mulut selama kehamilannya, dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut ya. Yang pertama, menyikat gigi secara baik, benar, dan teratur menggunakan sikat gigi yang bulunya lembut dan pasta gigi berfluor. Sikat giginya 2 kali sehari ya, yaitu pagi 1 jam setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa juga yang kedua, yaitu mengganti sikat giginya tiap 3 bulan sekali. Jangan sampai bulu sikat rusak baru diganti. Yang ketiga, menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Yang keempat, melakukan kontrol rutin ke dokter gigi. Sebaiknya sebelum terjadi kehamilan, sering kontrol ke dokter gigi agar saat hamil nanti kondisi gigi sudah baik. Perawatan gigi ibu hamil juga paling aman pada trimester kedua. Apabila ada kegaduhan pada trimester 1 atau 3, bisa dikonsulkan ke dokter gigi. Kemudian yang kelima, makan makanan yang bergizi seimbang agar daya tahan tubuh baik dan kesehatan janinnya juga terjaga, serta menghindari makanan yang manis dan lengket karena bisa bikin gigi berlubang. Manfaat kalsium bagi ibu hamil. Kalsium merupakan nutrisi yang penting bagi ibu dan janinnya. Kekurangan nutrisi bisa menghambat keterlambatan pertumbuhan gigi anak. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan gigi. Ketika kalsium kurang, bisa terjadi gigi yang tumbuh rapuh atau mengalami kelainan sejak di dalam kandungan. Ketika nutrisi bisa terpenuhi dengan baik, maka pertumbuhan gigi anak sampai pergantian menjadi gigi permanen akan baik juga. Untuk ibu, kalsium juga membantu mencegah terjadinya osteoporosis. Kebutuhan kalsium ibu hamil bisa dicukupi dengan makanan tinggi kalsium seperti susu ataupun produk olahannya seperti yogurt, keju, dan tahu. Nah, gimana nih videonya? Udah dapat informasi tentang kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil kan? Nah, jangan lupa diterapin di kehidupan sehari-hari ya ibu-ibu. Ibu sehat, bayi kuat, gigi terawat. Dadah, dadah, dadah dulu guys. Dadah.